Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali di ba'da subuh yang cerah ini kita masih bisa beraktivitas melaksanakan salat subuh, kemudian kita masih bisa melanjutkan lagi kajian kitab, pembacaan kitab kita. Ini semua hanyalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, ya. Kalaulah bukan karena nikmat, karunia dan juga inayah dan hidayah dari Allah, maka niscaya kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk menjalankan aktivitas kita, baik yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat akhirat. Ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah, semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan. Semoga di hari yang ke-13 dari bulan Ramadan ini kita masih tetap bersemangat dan juga tetap istiqamah untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan Ramadan yang sama-sama kita sedang berada di dalamnya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa benar-benar mencapai derajat yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua bertakwa, menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Ya, masih di kitab yang sama, 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya dari Syekh Ridho Abdullah Basyah. Hari ini atau pagi ini kita akan mulai dengan pertanyaan ke-66, ya. Apakah syaitan tidur di tengah hari? Pertanyaan pertama pada hari ini, ya, atau pertanyaan ke-66 dalam kitab ini, ya. Apakah syaitan tidur di tengah hari? Maka jawabannya, syaitan tidak tidur di tengah hari, ya. Tidak tidur di tengah hari, ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat, ya, Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna syaitan tidak tidur qailulah." Ya, hadis ini, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sahihah jilid 4 halaman 202 dan Sahih Al-Jami nomor hadis 4431.
Qilu ya fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah qailullah, sesungguhnya setan itu tidak tidur qailullah. Nah, apa itu tidur qailullah ya? Dan ini merupakan sunnah Nabi kita yang mulia ya, yaitu tidur siang ya. Tidur siang antara zuhur dan asar ya. Ya. Ini adalah waktu qailullah ya. Ada juga yang memahami bahwa qailullah itu sebelum zuhur beberapa menit tuh ya, sekitar 30-an menit. Nah, yang jelas ya, tidur di siang hari ini ya adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW ya. Dan syaitan itu tidak melakukan tidur siang ya. Maka bagi kita yang kiranya ya bisa menjalankan sunnah ini, mengambil waktu untuk tidur siang, ya silakan ya. Tidur siang antara zuhur dan asar ya. Jangan juga terlalu lama, karena tidur siang yang kebanyakan akan membuat badan kita lemas ya. Akan membuat juga semangat kita ya lemah ya. Selanjutnya pertanyaan ke-67. Apakah terburu-buru itu dari syaitan? Ya. Apakah terburu-buru itu dari syaitan? Jawabannya adalah benar. Sifat terburu-buru datangnya dari syaitan ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula ya. Manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana dia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Imam Al-Qurtubi ya, di dalam menafsirkan khuliqal insanu min ajal, beliau berkata sifat manusia itu memang selalu terburu-buru ya. Ini sudah tabiat manusia, diciptakan dalam ya tabiat yang seperti ini ya, suka terburu-buru, tergesa-gesa ya. Nah, sementara ya, untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman itu memerlukan renungan dan sikap pelan-pelan. Sikap terburu-buru tentu menghalangi datangnya pengetahuan dan pemahaman. Karena itu pada saat terburu-buru, syaitan menebar keburukannya kepada manusia tanpa dia sadari. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah ya. Inilah buruknya sifat tergesa-gesa dan terburu-buru, apalagi dalam urusan menuntut ilmu dan mencari pemahaman agama ya. Makanya hari ini tidak sedikit kita melihat orang yang tergesa-gesa dengan ya urusan ilmu dan pemahaman ya, atau bahasa mereka manhaj ya. Ini tidak sedikit dari mereka kemudian menjadi orang-orang yang tergelincir dari memahami ilmu ya, atau memahami manhaj ya. Dengan mudahnya orang-orang ini, dengan ketergesaannya ya, keterburu-buruannya, mereka apa ya, mereka begitu cepat menjadi seorang mufti, begitu cepat menjadi seorang tukang vonis, dan begitu cepat menjadi orang yang merasa paling benar sendiri. Nah, ini adalah bentuk apa? Akibat bentuk ketergesa-gesaan ya, buru-buru di dalam menuntut ilmu, dalam artian ya, dalam pemahaman, pengetahuan ya, begitu cepat sekali mengambil kesimpulan
Walau ya baru mengkaji 1, 2, 3 bulan atau mengkaji dengan 1, 2 guru. Nah, ini penyakit. Ya. Ini akibat dari ketergesaan. Ya. Dikatakan oleh Syekh, ya, sementara untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman memerlukan renungan dan sikap pelan-pelan. Ya, perhatikan itu. Ya, memerlukan renungan dan sikap pelan-pelan, bukan tergesa-gesa, bukan terburu-buru. Ya, jangan mendengar satu hadis, satu ayat, ya, satu perkataan ustadz, lalu itu dijadikan bahan dasar untuk memvonis orang lain sesat, memvonis orang lain ahli bid'ah, memvonis orang lain ya menyimpang dan sebagainya. Ya, pelan-pelan. Ya, merenunglah terlebih dahulu. Ya, pahami baik-baik. Benarkah hadis itu seperti yang Anda pahami atau ternyata tidak? Ya. Di antara penyakit thalibul ilmi hari ini berani membanding-bandingkan antara ulama besar dengan hadis Nabi. Dikeluarkannya pertanyaan, kamu itu ikut hadis sahih atau ikut Imam Syafi'i? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, seolah-olah Imam Syafi'i itu bukanlah seorang ulama yang mengikuti hadis sahih. Seolah-olah Imam Syafi'i itu bukan pengikut sunnah. Ya, padahal Masya Allah, imam-imam yang ada ini adalah mereka pejuang-pejuang, pembela-pembela sunnah, dikala sunnah itu hendak hancurkan oleh musuh-musuh Islam. Maka sifat tergesa-gesa dalam hal apapun itu buruk adanya. Hendaknya kita merenung, banyak bertadabbur, tenang, jangan terburu-buru, merenung pelan-pelan, agar pengetahuan dan pemahaman itu betul-betul hadir dari sebuah renungan mendalam, sebuah pengkajian mendalam. Bertanyalah kepada 1, 2, 3 sampai 10, kalau bahkan perlu dan mampu, bertanyalah kepada 100 sampai 500 ribu guru agar ilmu ini betul-betul luas. Jangan membatasi pada satu orang ustadz, yang mana ustadznya juga bukanlah orang yang dijamin bahwa dialah yang memiliki kebenaran mutlak satu-satunya. Tentu tidak. Maka jangan terburu-buru, karena terburu-buru adalah termasuk dari bagian pekerjaan setan, godaan setan. Setan menebar keburukan melalui sikap terburu-buru atau tergesa-gesa. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Wa ma syai'un aktsaru ma'adira minallah wa ma min syai'in ahabbu ilallahi minal hamdi. Sikap pelan-pelan, sikap pelan-pelan datangnya dari Allah. Sementara sikap terburu-buru datangnya dari syaitan. Tiada sesuatu pun yang paling banyak pemaafannya selain daripada Allah. Dan tiada sesuatu pun yang paling dicintai Allah daripada alhamdu, memuji Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya jilid 3 hadis nomor 1054. Dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra jilid 10 104. Seperti ini pula yang dikatakan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid
ya jilid 8 ya halaman 19. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Silsilah As-Shahihah jilid 4 nomor 404. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat jelas sekali bahwa sikap terburu-buru ini adalah sikap yang datangnya dari syaitan. Sikap yang hadir ya karena ada andil syaitan di dalamnya, yang mana kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk menebar keburukan kepada manusia. Ya. Oleh karena itu dalam hal apapun, mari jangan tergesa-gesa, matangkan segalanya, terkhusus ya di dalam mencari pengetahuan dan pemahaman agama. Ini hendaknya butuh sikap pelan-pelan, banyak merenung, banyak mengkaji, banyak melakukan pembahasan, ya, banyak bertanya, ya, banyak diskusi dengan para guru, dengan para ustadz, para kiai, para ulama, ya, sehingga kita tidak menjadi insan-insan pongah, ya, tidak menjadi pribadi-pribadi sombong, ya, pribadi-pribadi yang cepat-cepat naik tingkat, ya, menjadi mufti kesiangan, ya, menjadi tukang vonis, ya, menjadi tukang fatwa, ya, bahkan yang lebih miris lagi adalah apa? Menjadi tukang menyesatkan kaum muslimin yang lain yang tidak sama dengan kita pengajiannya atau majelis ilmunya. Wal'iyadu billah. Ya. Selanjutnya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan ke-68. Apakah darah istihadah berasal dari syaitan? Ya. Apakah darah istihadah, yaitu darah penyakit, darah yang meski dia keluar ya dari seorang wanita ini, maka darah ini tetap tidak menghalangi kewajiban untuk sholat dan berpuasa, karena ini adalah darah penyakit, bukan darah haid, ya, darah atau darah nifas yang keduanya menghalangi dari ibadah, ya, baik sholat maupun puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini khusus untuk kaum wanita, ya, akhwat, ya. Perhatikan, apakah darah istihadah berasal dari syaitan? Maka jawabannya adalah benar, ya, benar. Darah istihadah berasal dari syaitan. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang panjang. Saya akan bacakan terjemahannya saja karena hadis ini cukup panjang, ya. Yaitu dari Hamnah binti Jahsi, ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, aku pernah mengeluarkan darah sangat banyak. Maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu beliau dan bertanya tentang hal itu. Ya. Saya mendapati beliau di rumah saudara perempuanku, yaitu Zainab binti Jahsi. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang mengalami istihadah sangat banyak dan deras. Apa yang Anda perintahkan kepadaku? Karena haid ini menghalangiku berpuasa dan mengerjakan sholat. Nabi SAW menjawab, aku sarankan engkau mengambil kapas karena ia bisa menyerap darah. Hamnah berkata, darahnya lebih banyak dari itu. Nabi SAW menjawab, kalau begitu, ikatkan kapas itu. Hamnah menjawab, darahnya masih lebih banyak lagi. Nabi SAW menjawab, kalau begitu ambillah kain. Hamnah menjawab, darahnya masih lebih banyak lagi. Dia mengalir dengan sangat deras. Nabi SAW berkata, aku memerintahkanmu dua perkara. Mana saja dari salah satunya yang engkau ambil, itu sudah benar bagimu. Dan jika engkau mampu melakukan keduanya, itu lebih baik dan engkau lebih tahu tentang dirimu. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya darah ini hasil hentakan syaitan. Maka berhaidlah selama 6 atau 7 hari sesuai ilmu Allah. Kemudian mandilah. Jika engkau yakin dirimu sudah suci dan bersih, maka salatlah 23 atau 24 malam dan berpuasalah. Itu sudah sah untukmu.
Seperti itu pula kerjakan pada setiap bulan sebagaimana kaum wanita berhaid dan suci, persis seperti masa haid dan suci mereka. Dan jika engkau mampu mengakhirkan salat zuhur serta menyegerakan salat asar, kemudian engkau mandi dan menjamak dua salat itu, juga mengakhirkan salat maghrib dan menyegerakan isya, kemudian mandi dan menjamak di antara dua salat itu, jika engkau bisa mengerjakan hal ini, maka lakukanlah. Dan jika mampu mandi untuk salat subuh, maka kerjakanlah. Lalu berpuasalah jika engkau mampu untuk itu. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, ini adalah salah satu dari dua perkara yang paling aku sukai untuk engkau lakukan. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Toharoh nomor 128, Abu Dawud dalam kitab Toharoh nomor 287, Ahmad jilid 6 nomor 439. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini adalah pelajaran penting bagi kita semuanya, terkhusus bagi kaum akhwat, ya, bahwa ketika mengalami istihadah, maka di situ, ya, untuk memastikan kesucian seorang wanita, ambillah hari-hari yang sudah menjadi ketetapan, ya, bagi masing-masing diri, ya, berapa hari haidnya yang sudah rutin, ya, maka itu menjadi acuan. Misalnya 5 atau 7 hari, maka selebihnya itu dianggap darah istihadah, ya, dan wajib mandi dan tetap melakukan sholat dan puasa sebagaimana biasanya. Dan yang paling mengetahui ini adalah tentunya si wanita itu sendiri, ya, karena tentu berbeda antara darah haid dengan darah istihadah. Dan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya darah istihadah ini adalah hasil hentakan tendangan setan di rahim, ya. Oleh karena itu, di antara terapi terbaik untuk istihadah ini, selain menggunakan herbal-herbal yang bisa mencegah pendarahan, maka di antara solusi terbaiknya adalah melakukan ruqyah mandiri, ya. Ruqyah mandiri atau minta ruqyah kepada peruqyah, ya. Atau ruqyahlah air putih dengan membacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Ya, bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, ya. Lalu kemudian tiupkan ke air putih yang sudah disediakan tadi, ya. Niatkan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu minumlah air putih tersebut, ya. Semoga dengan demikian istihadah bisa berhenti dan sembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pelajaran bisa kita ambil daripada hadis ini. Dan disunahkan atau dianjurkan bagi wanita yang mengalami istihadah ini untuk, ya, menjaga, tetap berusaha untuk menahan darah dengan, ya, pembalut atau dengan zaman dulu, ya, pakai kain atau kapas, ya. Kalau sekarang sudah ada pembalut, ya, maka pakailah itu meski Anda tetap dianggap suci dan bisa untuk sholat, ya, dan puasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan ke-69. Apakah perceraian itu dari setan? Apakah perceraian itu dari setan? Maka Syekh menjawab, benar, ya. Alasannya sebuah hadis dari Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'arsya iblis 'alal bahri fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nas fa'a'damuhum indahu manzilatan a'damuhum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada fayaqul ma sana'ta syai'an. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fa yudnihi minhu wa yaqul na'am anta." Singgasana iblis ada di atas laut.
maka dia mengirim bala tentaranya untuk memfitnah manusia. Tentara iblis yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang tentara datang dan berkata, "Aku telah mengerjakan ini dan itu." Iblis menjawab, "Engkau tidak melakukan apapun." Kemudian tentara yang lain datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya. Aku tidak meninggalkan orang ini hingga aku memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis mendekatkan tentara itu kepadanya sambil berkata, "Benar, engkau hebat." Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, kitab Al-Munafikin nomor 66 dan 67, dan Ahmad dalam Al-Musnad jilid 3 314. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan baik-baik. Sesungguhnya pernikahan itu bukan kemudian dijadikan jalan ataupun kesempatan bercerai. Pernikahan yang kita kerjakan atau kita lakukan, yang sudah kita akadkan ini adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat besar. Maka oleh karena itu bercerai bukan suatu solusi, kecuali memang di sana ada hal-hal yang tidak bisa lagi selesaikan atau tidak bisa lagi diperbaiki. Maka saya memberi peringatan kepada kita. Beliau berkata, "Saudaraku, jangan sampai dirimu mulai perceraian, tapi lakukanlah perbuatan-perbuatan berikut. Jangan sampai dirimu memulai perceraian." Ini nasihat dari Syekh. Tapi lakukanlah perbuatan-perbuatan berikut. Apa itu? Nasihatilah istrimu secara baik dengan berulang-ulang. Baru kemudian, jika nasihat juga tidak diindahkan, maka lakukan yang kedua, yaitu pisah tempat tidur, atau disebut dengan istilah pisah ranjang, menhajar, menhajar. Tapi tetap di dalam rumah. Misalnya suami di kamar 1 dan istri di kamar 2, atau suami di kamar sendiri, istri di kamar anak-anak. Boleh, dipisah, dihajar. Ketika nasihat berulang-ulang itu tidak lagi didengar, maka diberi peringatan dengan tidak mengajaknya tidur dalam satu ranjang. Jika hal itu tidak juga menjadi pelajaran bagi si istri, maka kemudian baru memukul dengan kayu siwak, kayu kecil yang tidak menyakitkan. Jika hal itu tidak juga memberikan kesadaran, barulah kemudian engkau mendatangkan seorang penengah dari keluarganya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Wanita-wanita yang kamu khawatir nususnya, maka nasihatilah mereka. Kemudian pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Quran surat An-Nisa ayat 34. Ini adalah 4 langkah yang Al-Quran ajarkan. 4 langkah yang Al-Quran ajarkan kepada kita ketika menghadapi prahara rumah tangga ini, ketika menghadapi badai yang sedang menerjang bahtera rumah tangga. Jangan langsung memilih langkah-langkah cerai,
Karena sesungguhnya cerai ini adalah suatu kesukaan, ya, suatu hal yang paling disukai oleh setan. Dan ternyata iblis sangat memuji, ya, ketika tentaranya mampu menceraikan seseorang dari pasangannya, ya. Oleh karenanya, selaku seorang imam dalam keluarga, wahai para ikhwah, ya, jadilah imam yang berjiwa lapang. Jadilah imam yang pemaaf. Jadilah imam yang mampu menjadi teladan bagi makmumnya, istri khususnya, dan anak-anak. Ya. Jangan menjadi imam yang egois. Jangan menjadi imam yang kaku. Dan jangan menjadi imam yang mau menang sendiri. Ya. Jikapun istri kita anggap telah melakukan kesalahan, tergelincir kepada suatu kekhilafan, yang itu bukan perkara-perkara yang melanggar syariat, bukan perkara dosa-dosa besar yang bisa, ya, melanggar syariat, yang itu menjadi alasan yang dibenarkan syariat untuk kita bercerai, maka ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, nasihati baik-baik. Nasihati dengan penuh edukasi dan kasih sayang, ya. Yang kedua, jika nasihat sudah tidak mempan, jika nasihat sudah tidak diindahkan, tidak lagi didengarkan, maka selanjutnya beri teguran dengan cara pisah tempat tidur, ya, pisah ranjang, ya, agar itu menjadi pelajaran baginya. Jika hal itu juga tidak dipahami, ya, bahwa hal itu adalah sebagai pelajaran, masih juga mengulangi kesalahan yang sama, maka seorang suami dibolehkan memukul, ya, memukul dengan, ya, kalau Syekh tadi menyebutkan kayu siwak yang kecil, yang tidak menyakiti, ya, yang tidak mencederai, ya, yang tidak membuat cacat, ya. Ini sebenarnya tujuannya bukan pada pukulan itu, tapi tujuannya memberi peringatan yang sedikit keras dari peringatan yang sudah nasihat, ya. Kemudian setelah nasihat kita pisah ranjang juga tidak diindahkan, maka baru dengan pukulan yang li ta'dib, ya, untuk mendidik, bukan untuk mencederai. Jika itu pun tidak bisa, baru kita mengajak atau meminta putusan, ya, dari kedua belah pihak untuk menjadi penengah agar masalah ini bisa dicari jalan tengahnya. Jikapun keempat langkah ini sudah tidak bisa, maka barulah yang terakhir adalah perceraian. Karena apapun cerita, jika semua langkah telah dilakukan dan tidak ada kesepakatan, maka daripada kezaliman terus terjadi, daripada kezaliman terus berjalan, maka menghentikan kezaliman itu jauh lebih baik. Jika memang perceraian itu adalah solusi untuk menghentikan kezaliman yang ada, kezaliman yang terjadi, maka perceraian itu menjadi pilihan yang boleh diambil. Meski, ya, saya secara pribadi menasihatkan kepada diri saya dan juga kita semua, ya, ingat bahwa ketika kita telah menikah, maka ya, kata-kata yang harus kita lupakan, ya, itu adalah kata cerai. Pernikahan bukan untuk bercerai. Pernikahan untuk membangun, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Niatkan ibadah kepada Allah, karena menikah adalah kesempurnaan, ya, setengah agama yang bisa menyempurnakan agama kita. Maka ketika kita berniat, ya, menikah, menjadikannya sebagai ibadah kepada Allah, maka insyaallah pernikahan ini akan berkah. Pernikahan ini akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mulai pernikahan dengan kesalahan. Jangan mulai pernikahan dengan maksiat. Jangan mulai pernikahan dengan dosa, ya. Kenapa? Karena tidak sedikit
Dan saya sendiri sebagai konselor keluarga telah menemukan fakta-fakta yang dimulai dengan kesalahan, rumah tangga yang dimulai dengan maksiat, rumah tangga yang dimulai dengan dosa, maka rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama, atau dia akan mengalami berbagai macam masalah-masalah, badai-badai yang menghantam dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, sehingga hidup rumah tangga ini hampir-hampir saja, bahkan tidak sedikit yang kemudian retak, terpecah, dan akhirnya berpisah. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jika kalian ingin membina rumah tangga, mulailah dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, yaitu apa? Dengan mempersiapkan diri terlebih dahulu, utamanya mentalitas, ilmu, kemudian mulailah dengan melibatkan orang tua di dalamnya. Dalam mencari jodoh ini, libatkan orang tua. Jangan sok tahu, jangan sok merasa sudah mampu memilih jodoh terbaik. Anda ini belum punya pengalaman, belum tahu bagaimana tipe laki-laki yang baik, bagaimana wanita-wanita yang bisa dijadikan istri dan ibu bagi anak-anak kita kelak. Maka orang tua yang sudah punya pengalaman, orang tua yang sudah punya asam garam, maka mintalah pendapat mereka, diskusilah dengan mereka, mintalah mereka untuk ikut andil, mencarikan jodoh terbaik, khususnya bagi kaum wanita. Orang tuamu adalah tempat terbaik bagimu untuk meminta jodoh. Mintalah dari mereka untuk mencarikan yang terbaik, karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang mau anaknya binasa. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita. Dia akan pasti mencari yang terbaik untuk anak-anaknya. Tentu yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya dan agamanya, bukan yang terbaik itu adalah yang banyak hartanya, yang tampan wajahnya, yang bagus keturunannya. Itu memang di antara hal-hal yang boleh dijadikan sebuah ukuran, tapi bukan ukuran yang utama, bukan ukuran yang paling prinsip. Yang paling prinsip adalah agama dan akhlaknya. Bahkan Nabi pernah memperingatkan, jika datang laki-laki saleh yang kau lihat baik agamanya dan baik akhlaknya, maka jangan kau tolak lamarannya, karena jika itu terjadi, maka fitnah pasti akan menimpamu, wahai wanita. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari jodoh ini Islam telah mengatur apa yang disebut dengan ta'aruf. Namun ta'aruf itu bukan dilakukan oleh si ikhwan dan si akhwat, saling chatting, saling komunikasi, mencari tahu sendiri, itu bukan. Ta'aruf itu melalui perantara, baik itu wali atau orang yang dipercayai, orang yang dituakan, guru misalnya, murabbi misalnya, dan tidak ada komunikasi melalui media sosial. Cukuplah ta'aruf itu dimulai dari pertukaran biodata, lalu selanjutnya nazar jika memang berminat, lalu jika memang mau lanjut, setelah nazar langsung masuk kepada proses khitbah. Khitbah ini inilah kemudian pintu masuk sebelum menikah, sebelum akad. Dan tidak ada yang menjadikan kebolehan bagi keduanya setelah khitbah untuk melakukan komunikasi secara berlebihan. Tidak dibolehkan, karena khitbah tidak menghalalkan apapun. Khitbah belum menghalalkan apapun. Dia akan menjadi halal setelah akad nikah.
Dan yakinlah ikhwan wal akhwat, ya, bahwa berpacaran setelah menikah jauh lebih indah daripada pacaran sebelum nikah. Karena pacaran sebelum nikah itu dibangun di atas kedustaan, dibangun di atas dosa, dibangun di atas, ya, menuruti hawa nafsu, ya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Adapun pacaran setelah menikah, itulah sesungguhnya pacaran terbaik, pacaran yang betul-betul, ya, indah dan segalanya sudah jadi halal, sehingga setiap tatapan, senyuman, sentuhan, ya, itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun, ya, Anda yang belum menikah saat ini, ya, maka jangan mulai, ya, proses Anda dengan cara-cara yang salah. Utamanya jangan pernah menikah, ya, ketika orang tua Anda tidak setuju, ketika orang tua Anda belum merestui, ya. Mintalah restu kepada mereka dengan baik-baik, ya. Bicarakan dengan baik-baik, jangan selalu dengan emosi, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Karena tanpa restu orang tua, apabila orang tua tersakiti, orang tua merasa didurhakai, ini bisa menjadi sebab kelak rumah tangga itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian jangan mulai hubungan jenjang pernikahan ini dengan zina terlebih dahulu. Nauzubillah. Ya. Siapapun yang memulai itu, maka lihat, ya, fakta-fakta yang terungkap dari beberapa kasus-kasus rumah tangga yang bermasalah, tidak sedikit ternyata rumah tangga itu dimulai dengan dosa besar, yaitu zina sebelumnya. Wal'iyadu billah. Ya. Dan jangan mulai dengan kemaksiatan, ya, seperti berpacaran. Bahkan ada yang berpacaran lebih lama waktu pacarannya daripada nikahnya, ya. Ada yang pacaran sampai 7-8 tahun dan menikah cukup 3 tahun lalu cerai. Nauzubillah. Iya. Kenapa? Ya, karena sudah habis masa itu. Masa-masa indah itu telah dilalui begitu lama di pacaran dahulu. Dan ingat, setiap, ya, dua insan berlainan jenis, ya, bertemu, berhalwat, berdua-duaan, maka selalu ada setan di sana yang hadir, yang selalu menghiasi rasa, ya, menghiasi nafsu, syahwat, sehingga apa yang terjadi, ya, rasanya, ya, indah sekali dunia itu, seolah-olah dunia itu milik berdua, dan orang-orang yang lain dianggap ngontrak saja, ya, dianggap tidak ada keberadaannya, ya, sehingga indah betul rasanya. Ke pantai ini, ke pantai itu, ya, ke tempat wisata ini, ke tempat wisata itu, terasa indah, ya. Dan terasa indah juga dijadikannya dosa-dosa yang dilakukan. Bahkan zina pun menjadi indah bagi mereka. Inilah tipu daya setan. Inilah perangkap-perangkap setan. Dan siapa yang seperti ini, ya, biasanya rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Dan satu lagi fakta yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa berhati-hatilah wahai kalian kaum akhwat khususnya, jangan terlalu banyak laki-laki yang hadir, ya, dalam kehidupanmu, ya, sebelum kamu menikah, atau yang dikenal dengan istilah mantan. Banyak mantan ini membuat peluang banyaknya sihir akan menimpa, ya. Dan itu yang kami dapati dari beberapa kasus-kasus, ya. Banyak sekali kasus, ya, begitu menikah, begitu sakit, ya, begitu mengalami penyakit yang aneh, ya, bahkan ada yang kesurupan di saat akad nikahnya, ada yang tiba-tiba pingsan di saat akad nikahnya, ada yang bisa, ya, tiba-tiba tersungkur di saat akad nikahnya, ya, padahal sebelumnya dia sehat walafiat, ya. Kenapa? Ternyata tidak sedikit ketika kita ruqyah, kita konseling, kita terapi, ya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa penyakit tersebut dan gangguan tersebut hadir daripada sihir yang dikirim oleh mantan yang pernah hadir dalam kehidupan si akhwat atau si wanita tersebut, ya. Maka oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jika Anda ingin pernikahan Anda
benar-benar dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang harus Anda perhatikan adalah mulailah semua itu dengan langkah-langkah yang Allah ridhoi. Mulailah semuanya dengan cara-cara yang Allah sudah aturkan, yang Rasulullah sudah ajarkan, contohkan kepada kita. Ya, menikahlah ya dengan orang yang kita sukai, namun tidak harus berpacaran. Ya, maka itu diantara yang harus dilakukan saat ta'aruf itu apa? Ya, setelah pertukaran biodata dan disetujui, kemudian dilanjutkan dengan nazar dan disetujui, maka mintalah waktu, ya paling tidak 1 bulan, untuk kemudian waktu 1 bulan itu digunakan oleh masing-masing dari keluarga mencari tahu siapa dan bagaimana sosok pribadi dari calon ya suami atau calon istri yang sedang kita bertaaruf tersebut. Ya, cari tahu dengan cara yang terbaik. Mencari tahu di sini adalah bukan mencari aib, tetapi untuk memastikan siapa mereka dan bagaimana ya keseharian mereka, sehingga nantinya ketika kita sudah yakin dengan yang kita lihat dan yang kita dengar, ya mudah-mudahan ya, ketika kita menikah ya kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Dan satu hal juga yang perlu, berhusnuzonlah sama Allah. Jika Anda ya ingin mendapatkan jodoh terbaik, maka kuncinya adalah perbaiki dulu diri Anda. Jadilah insan yang baik, maka insya Allah jodohmu juga akan baik. Jadilah pribadi-pribadi saleh ya dan salihah, maka insya Allah jodohmu juga adalah pribadi-pribadi yang saleh dan salihah ya. Mudah-mudahan bagi para ikhwah wal akhwat yang masih jomblo dan jomblowati ya, Allah akan memberikan jodoh-jodoh terbaik, jodoh-jodoh yang insya Allah sesuai harapan. Dan jangan sampai kita tertipu dengan ya godaan-godaan, rayuan-rayuan, perangkap-perangkap setan melalui yang namanya pacaran. Wal-iyadu billah. Demikian kira-kira apa yang bisa kita sampaikan atau kita bacakan pada kesempatan ba'da subuh atau pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.